di industri. Jenis-jenis hazard di industri merupakan tahapan dari manajemen resiko. Apa itu manajemen resiko? Manajemen resiko adalah sebuah tools atau alat bagaimana kita mengendalikan sebuah resiko di tempat kerja kita. Manajemen resiko seringkali disebut dengan HIRAK, yaitu Hazard Identification, Risk Assessment, dan Risk Control. Di sini kami akan menjelaskan tentang Hazard Identification. Hazard Identification merupakan studi yang memperhitungkan bahaya yang terjadi di tempat kerja, yaitu proses maupun non-proses. Penerapan ini membantu untuk menerapkan isu-isu keselamatan yang ada di perusahaan. Dalam terminologi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, bahaya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bahaya keselamatan kerja atau safety hazard dan bahaya kesehatan kerja atau health hazard. Yang pertama ada bahaya keselamatan kerja atau safety hazard. Safety hazard fokus pada keselamatan manusia yang terlibat dalam proses, peralatan, dan teknologi. Dampak dari safety hazard ini bersifat akut, berkonsekuensi tinggi, dan probabilitas untuk terjadi rendah. Bahaya keselamatan kerja atau safety hazard dapat menimbulkan dampak cedera, kebakaran, dan segala kondisi yang dapat menyebabkan kecelakaan, injury, gangguan proses, dan kerusakan alat bagi perusahaan. Jenis bahaya keselamatan atau safety hazard yaitu bahaya mekanikal, bahaya elektrikal, bahaya peledakan, dan bahaya kebakaran. Bahaya mekanik atau mechanical hazard yaitu bahaya yang terdapat pada benda atau proses yang bergerak seperti bor dan gerinda, yang dapat menimbulkan dampak seperti tertusuk, terpotong, terjepit, tergores, terbentur, dan lain-lain oleh benda atau peralatan kerja. Pencegahan dan solusi bahaya mekanikal atau mechanical hazard yaitu menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, menjaga konsentrasi saat bekerja, menggunakan peralatan yang sesuai dengan standar penggunaan, memasang pelindung pada mesin ataupun alat yang digunakan, dan memasang rambu K3 pada area kerja yang terdapat potensi bahaya keselamatan. Bahaya elektrik atau electrical hazard. Bahaya elektrik disebabkan oleh peralatan yang mengandung arus listrik. Bahaya elektrik pada pekerjaan disebabkan oleh 3 kombinasi faktor, yaitu peralatan atau instalasi yang tidak aman, lingkungan pada pekerjaan, dan perilaku cara bekerja yang tidak aman. Arus atau tegangan tidak dapat dilihat atau dirasakan, namun dapat menyebabkan kematian. Efek yang ditimbulkan bila terkena sengatan listrik bermacam-macam bergantung besar arus yang melewati tubuh, mulai dari tidak terasa atau tidak ada akibat, sampai dengan terbakar dan jantung berhenti berdetak. Pencegahan dan solusi electrical hazard. Menggunakan pagar atau tanda yang jelas pada perlengkapan atau peralatan listrik, tidak membiarkan peralatan listrik tetap menyala atau tertancap pada saklar listrik, dan memastikan tidak ada kabel yang terkelupas yang dapat menimbulkan kebocoran arus. Bahaya kebakaran. Kebakaran ialah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak diinginkan, dan umumnya bersifat merugikan dan sulit dikendalikan. Kebakaran disebabkan oleh substansi kimia yang bersifat flammable atau mudah terbakar. Bahaya kebakaran antara lain yaitu api, suhu panas, asap, gas-gas beracun, dan runtuhan bangunan. Kebakaran juga menimbulkan kerugian seperti nyawa, material, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pencegahan dan solusi bahaya kebakaran pada area kerja. Yang pertama, memiliki peralatan pemadam kebakaran, melakukan latihan pemadam kebakaran, memiliki jalur evakuasi pabrik, menempatkan dan merawat peralatan pemadam kebakaran dengan baik, dan merapikan jalur instalasi listrik.
Yang kedua ada healthy hazard atau bahaya kesehatan kerja, merupakan jenis bahaya yang berdampak pada kesehatan, menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit akibat kerja, dan dampaknya bersifat kronis. Ada 5 jenis dari healthy hazard. Yang pertama ada bahaya fisik, yang kedua bahaya kimia, yang ketiga bahaya ergonomi, yang keempat bahaya biologi, yang kelima bahaya psikologis. Bahaya fisika, bahaya yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang bersifat fisika, yang disebabkan oleh penggunaan mesin, peralatan, bahan, dan kondisi lingkungan di tempat kerja. Contohnya seperti iklim kerja, kebisingan, getaran, radiasi gelombang mikro, radiasi ultraviolet, radiasi medan magnet statis, dan tekanan udara, serta pencahayaan. Bahaya kimia, bahaya yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang bersifat kimia, disebabkan oleh penggunaan bahan kimia dan turunannya di tempat kerja, meliputi kontaminan kimia di udara berupa gas, uap, dan partikulat. Pencegahan bahaya kimia, menggunakan bahan kimia berbahaya dalam jumlah kecil selama penyimpanan, proses, dan pengiriman. Mengganti bahan kimia yang zatnya kurang berbahaya. Jika dua hal di atas tidak bisa dilakukan, maka dapat melakukan proses atau penyimpanan pada kondisi yang lebih aman, seperti pengenceran dan penyimpanan dengan suhu rendah. Bahaya biologis, bahaya yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang bersifat biologi, disebabkan oleh makhluk hidup yang berada di lingkungan kerja, meliputi hewan, tumbuhan, bakteri, virus, protozoa, dan jamur yang bersifat patogen, yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Pencegahan bahaya biologi. Yang pertama, eliminasi atau penghilangan dapat dilakukan dengan cara membersihkan tempat kerja secara rutin, memastikan alat yang digunakan bersih. 2. Substansi atau mengganti material yang lebih aman, seperti mengganti alat kerja jika terjadi kerusakan kecil yang dapat mengakibatkan hal yang fatal. 3. Minimalisasi atau pengurangan jumlah material yang digunakan. 4. Engineering atau desain baik pada sumber, pemajanan, pemisah waktu, pemisahan lokasi pekerja dengan pekerjaan. 5. Perubahan proses rotasi kerja, membuat dan memasang media pengingat mengenai cara kerja yang baik dan benar, seperti poster atau stiker. Mengupgrade pekerja secara rutin mengenai SOP dan petunjuk teknis kerja melalui berbagai bentuk. 6. Pelatihan. Pelatihan penggunaan barang atau alat kerja, peraturan pekerjaan, dan lain sebagainya. 7. Pemberian alat pelindung diri, menyediakan masker, sarung tangan, sepatu khusus, seragam kerja, dan tempat membersihkan diri. Yang keempat yaitu faktor ergonomis. Apa yang Anda ketahui tentang ergonomis? Secara bahasa, ergonomis berarti tempat duduk yang mampu menjamin kenyamanan sepanjang jalan. Secara istilah, ergonomis adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan elemen-elemen lain dalam suatu sistem, serta profesi yang mempraktikkan teori, prinsip, data, dan metode dalam perancangan untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan dan keterampilan manusia. Selalu mengejar improvement yang pada akhirnya akan membawa efek positif untuk efisiensi kesehatan dan keselamatan kerja.
Dari pengertian di atas, faktor ergonomis bisa mencakup banyak tempat kerja, seperti konstruksi, manufaktur, transportasi, dan perawatan kesehatan. Jadi kali ini kami akan membahas beberapa dasar ergonomis yang berlaku hampir di setiap tempat kerja, yaitu meliputi: pertama, postur tubuh yang tepat; kedua, gerakan berulang yang berlebihan. Mari mulai dengan postur tubuh. Postur tubuh: duduk, berdiri, berjalan. Tidak masalah, posisi tulang dan sendi yang tepat adalah kunci. Jadi, luruskan punggung Anda. Pertahankan agar telinga, bahu, dan pinggul berada dalam satu garis yang lurus. Pertahankan posisi tubuh seperti itu sepanjang hari dan pekerjaan Anda apapun itu. Hal tersebut memiliki beberapa manfaat, yaitu: pertama, mengurangi kelelahan; kedua, menghilangkan ketegangan; ketiga, mengurangi stres pada persendian dan ligamen; keempat, membuat Anda merasa nyaman. Jika postur sudah bagus, maka musuhnya adalah gaya. Mengapa? Karena mereka menyerang postur tubuh Anda terus-menerus. Ada gaya angkat, gaya cengkraman, gaya dorong dan tarik. Untuk mencegah cedera, jangan mengangkat, menarik, atau mendorong terlalu banyak. Biarkan postur tubuh Anda memandu Anda, dan jika perlu, dapatkan bantuan. Atau gunakan hand truck atau alat lain. Jika Anda terlalu banyak berdiri saat bekerja, duduklah. Jika Anda terlalu banyak duduk saat bekerja, berdirilah. Setiap perubahan adalah kesempatan untuk menyelaraskan kembali dan memikirkan postur tubuh Anda. Selanjutnya, topik terakhir kita terkait faktor ergonomis, yaitu gerakan berulang. Melakukan tugas yang sama berulang-ulang kali adalah definisi dari pekerjaan berulang. Gerakan berulang dari pekerjaan seperti ini dapat menyebabkan carpal tunnel syndrome, masalah sendi, sirkulasi yang buruk, dan banyak lagi. Pertama-tama, apa sih carpal tunnel syndrome itu? Carpal tunnel syndrome adalah kondisi yang menimbulkan mati rasa, kesemutan, nyeri atau lemah di tangan dan pergelangan tangan. Sindrom ini terjadi ketika saraf di dalam pergelangan tangan terhimpit atau tertekan. Contoh-contoh dari gerakan berulang adalah: pertama, mengayunkan palu, mengetik di keyboard, proses jalur pelakitan atau assembly line process, dan bisa jadi mengoperasikan mesin. Untungnya, cedera ini mudah dihindari. Pertama, dengan mengatur area kerja Anda agar sesuai dengan Anda dan mendukung postur tubuh yang baik. Yang kedua, dengan peregangan. Lakukan peregangan setiap 30-60 menit untuk membantu mencegah cedera. Jadi kesimpulannya, ergonomi adalah tentang menyesuaikan lingkungan kerja dengan Anda. Jadi, mari kita atur tempat kerja yang benar, perhatikan postur tubuh, kurangi tenaga atau reduce force, istirahat, dan sering-seringlah melakukan peregangan. Lakukan semua itu, dan kamu akan menjadi lebih efisien, lebih produktif, dan lebih sehat. Yang kelima yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis adalah faktor yang mempengaruhi aktivitas tenaga kerja disebabkan oleh hubungan antar personal di tempat kerja. Gangguan psikologis ini juga terjadi pada para pekerja, dan ini termasuk ke dalam bahaya di tempat kerja. Hal yang paling sering menyebabkan adalah stres akibat perubahan jenis pekerjaan, jadwal, tingkat tanggung jawab, dan perasaan tidak cocok dengan atasan atau rekan kerja Anda. Oleh karena itu, tidak ada salahnya mengatur waktu dengan baik. Siapkan juga porsi waktu untuk beristirahat dan refreshing.
sehingga Anda tetap produktif dalam bekerja serta terhindar dari resiko gangguan kesehatan mental. Sekian dari kelompok kami yang menjelaskan tentang jenis-jenis hazard di industri beserta pencegahan dan solusi. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.